Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ferry dan Pak Jadi selaku dosen mampu PKJ nilai saya, Ferry Prasetyo Krisnamurti, NIM 210101117140102 dari kelas Rekayasa Nilai kelas A, izin untuk mempresentasikan tugas saya kasus 6 final report Faro Engineering Studi Southwest Regional Water Supply Project. Pertama kita membahas latar belakang mengapa dilakukan Faro Engineering pada proyek ini. Adanya permintaan akan pasokan air dan untuk melayani kebutuhan air di masa mendatang di wilayah Barat Daya Southwest Regional Water Supply atau SWRWS, dimungkinkan adanya upaya guna memenuhi kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhannya bisa dengan memanfaatkan sumber daya air, ditunjang dengan bangunan-bangunan yang dapat menyimpan dan memaksimalkan sumber daya air yang ada. Pembangunan air tersebut juga dimasukkan untuk membawa dan mengalirkan air ke daerah lain. Selain itu, adanya bangunan air tersebut harus tetap melindungi fasilitas dan lingkungan di daerah tersebut. Dari desain yang telah ada, maka dilaksanakan studi value engineering untuk mendapatkan biaya dan mutu yang optimal. Nah, tujuan value engineering study itu adalah meninjau ketersediaan air AWSA termasuk model pengelakan atau pengalihan AWSA, mereview tingkat nilai desain dari BHI dan BOR termasuk konfigurasi komponen yang lebih baik, dan studi rekomendasi atau penyelidikan lebih lanjut. Nah, untuk singkatannya dari AWSA, BHI, BOR ini bisa dilihat pada layar. Nah, ruang lingkupnya di sini ada 5, dimulai dari tantangan potensi dan masalah teknis, mengidentifikasi dampak kekeringan dan prediksi pengulangan aliran, sampai meninjau dampak lingkungan. Di sini di ruang lingkupnya ada 5. Untuk deskripsi proyeknya, Kota Beming, Hidalgo dan Gila Basin Irrigation Commission atau GBIC telah mengusulkan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air yang tersedia pada Sungai Gila. Dilihat pada layar, untuk gambar lokasi proyeknya bisa dilihat pada presentasi ini. Lanjut, untuk deskripsi proyeknya, dalam pertemuan pada Desember 2013, komisi ini menyetujui rekomendasi para staf untuk mengoptimalkan proposal secara efisien. Kemudian penyimpanan dalam proposal ini telah dikombinasikan dengan 2 proposal lain dari Hidalgo dan Kota Beming untuk membuat suatu pengalihan yang terintegrasi dan usulan proposal penyimpanan yang dinamakan Southwest Regional Water Supply atau SWRWS. Kombinasi dari proposal ini akan mengalirkan air dari AWSA dari Sungai Gila disimpan dalam upstream storage di jurang Lembah Gila, sama arus rendah air dikeluarkan untuk keperluan lingkungan, dan air dipompa ke atas untuk dibagikan kepada masyarakat di das Mainbres. PSI mengontrak BHI untuk mengidentifikasi lokasi. Staf PSI juga mengontrak RJH Konsultan untuk melakukan geoteknis. Ulasan RJH menunjukkan BHI telah melakukan tingkat penyelidikan, pengumpulan data, dan analisis yang tepat untuk tingkat 10%. Meskipun ada beberapa masalah utama seperti hasil air AWSA, lokasi geologis penyimpanan, dan sedimentasi yang tidak ditangani secara memadai di draft air PER, dan berpotensi menciptakan tantangan teknis yang signifikan. Tahap 1 sudah selesai, PSI mengontrak BHI untuk melakukan evaluasi teknis tahap 2 dari proposal SWRWS, masih pada tingkat penilaian 10%. Tim PE memilih alternatif BHI yang kedua sebagai kasus dasar pengukuran yang digunakan dalam proposal value engineering mereka. Nah, di sini ada beberapa contoh alternatif pengalihan dengan maksimum debit 350 kubik per second
Untuk 200 kubik per second, lokasinya itu dari Sungai Gila, guru pertemuan dengan Rebrok. Metodenya itu pada screen pengalihan permukaan secara gravitasi. Untuk 150 kubik per second, lokasinya dari Sungai Gila, hilir anak Sungai Toki. Metodenya invitation gallery, pengalihan bawah permukaan secara gravitasi. Di sini ada beberapa, di sini untuk penyimpanannya itu ada 4 array, ada Spark, Wind, Pop, dan Shamor. Kapasitas maksimumnya itu 65,417 AF. Nah, untuk masing-masing volume arraynya itu ada di gambar. Di sini ada Spark, Wind, Pop, and Shamor. Di sini volumenya masing-masing. Lanjut. Selanjutnya kita membahas estimasi biaya pelaksanaan alternatif desain 2 BHI. Di sini pada tabel ini untuk konstruksi sendiri ada 3, dimulai dari mobilisasi sampai material testing. Untuk di versionnya ada 6. Lanjut, untuk conventions ada 5, reservoir ada 4, dan untuk Southwest Regional Pipeline ada 1. Nah, untuk subtotal konstruksinya ada 26 juta dolar. Lalu untuk non konstruksinya itu untuk subtotalnya ada 77.983.000 dolar. Dan untuk total dari konstruksi dan non konstruksinya itu berjumlah 641.356.000 dolar. Selanjutnya, ini ada beberapa item deskripsinya, ada 11. Nah, untuk total kapital O&M cost itu 644.516.000 dolar. Nah, di sini ada anggota tim Vero Engineering ada 8, masing-masing mempunyai spesialisasi teknis, mulai dari konstruksi stabilitas dan biaya, struktur hidrolik dan alat angkut, sampai fasilitas Vero Engineering dan teknikal. Selanjutnya kita membahas metode studi Vero Engineering. Untuk tahapannya itu ada 6, dimulai dari tahap informasi, di mana setiap anggota tim VE diberi laporan dan informasi perkiraan biaya proyek sebelum workshop. Lalu dilanjutkan tahap kreatif, ini dilakukan sesi brainstorming. Lalu tahap pengembangan, di sini tim VE harus menyiapkan rekomendasi tambahan. Rekomendasi ini nantinya itu adalah ide hasil buah tim VE yang diperkirakan dapat menambah nilai proyek, tapi belum tentu menghemat modal atau biaya masa depan. Selanjutnya, tahap fungsi analisis. Tahap fungsi analisis ini mempersiapkan diagram FAST. Lalu lanjut tahap analisis. Dalam tahap analisis ini, tim VE harus membahas dan mencatat keuntungan relatif dari konsep asli dibandingkan keuntungan dari alternatif ditambah risiko menerapkan konsep alternatif seperti yang diusulkan oleh tim Vero Engineering. Tahap terakhir itu presentasi dan laporan. Setelah review bot telah memutuskan pada proposal dan rekomendasi tambahan, disposisi laporan akhir akan disiapkan. Nah, di sini ada ide-ide brainstorming, ada ada 17 ide brainstorming
Ambil contoh satu aja, nomor ide 01/004, idea description-nya itu membangun sebuah bendungan besar, reason for filing idea-nya itu tingginya permasalahan lingkungan yang mungkin timbul, lalu diperkirakan analisa alternatif yang diizinkan. Nah, untuk diagram flash ini itu adalah hubungan antara how and when. Seperti yang terlihat pada gambar ini, melayani generasi mendatang. Nah, melayani generasi mendatang ini memanfaatkan sumber daya. Memanfaatkan sumber daya ini mendapatkan air dan memenuhi permintaan. Untuk mendapatkan air itu mengalirkan air. Nah, untuk memenuhi permintaan itu ada 3, menunda pengeluaran air, bawa air, dan mengeluarkan air. Nah, untuk menunda pengeluaran air itu bisa menyimpan air. Nah, untuk menyimpan air ini bisa dikelola tampungan, melindungi fasilitas, dan melindungi lingkungan. Nah, untuk membawa air ini bisa menggunakan saluran air, dan untuk mengantarkan air itu pasti menggunakan pompa air. Selanjutnya, kita membahas hasil studi value engineering. Dari tahap analisis fungsi, maka diperoleh 13 proposal yang harus direview oleh tim PE untuk mengkaji konsep awal dan menghasilkan konsep alternatif. Di sini saya ambil nomor proposal 01.003. Penjelasannya menggunakan dan menghitung aliran permukaan anak sungai Gila yang mengalir ke sistem pencemaran air waduk. Konsep awalnya itu belum jelas, konsep alternatifnya itu ada 3, mulai dari mengoptimalkan semua kemungkinan inflow termasuk area anak sungai, lalu berpotensi menjadikan sumber air yang sebelumnya hilang, dan meningkatkan potensi terjaganya arus sungai untuk keseimbangan lingkungan sungai. Untuk life cycle cost analysisnya bisa dilihat di tabel setelah ini. Risiko penerapan konsep alternatif lebih jelas, keputusannya ditunda, dan perlu dianalisa lebih lanjut. Nah, ini untuk tabel life cycle cost analysis, nomor proposal 01/003, bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada nomor proposal 01/009. Di sini ada gagasannya, ada konsep awal dan konsep alternatif. Di sini juga dijelaskan resiko penerapan konsep alternatif. Mulai dari instalasi pipa di lereng menurun dengan kemiringan seragam mungkin tidak praktis sampai tingkat gangguan lingkungan yang lebih tinggi dan kemungkinan masalah perizinan. Nah, untuk analisa life cycle cost-nya, perkiraan penyedotan awalnya itu $5.200.000, masa depannya $0, totalnya ini $5.200.000. Keputusannya, gagasannya ditolak. Hasilnya dari 13 proposal yang dilakukan value engineering, dihasilkan 3 proposal yang dibilang keputusannya 8 diterima dan 2-nya itu ditolak. Maka kesimpulan studi value engineering ini, selain melakukan value engineering pada 13 proposal utama, tim PE ini menghasilkan 17 proposal rekomendasi. Proposal rekomendasi ini berisi gagasan yang menurut tim akan menambah nilai pada proyek, tetapi tidak selalu mengurangi life cycle cost. Bagian ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Pertama itu ketersediaan area OSA, rekomendasi untuk nilai tambah, rekomendasi untuk ISC agar melakukan studi lebih lanjut, dan catatan untuk masukan perencanaan. Dari 17 proposal rekomendasi tambahan yang diusulkan, 13 diantaranya diterima, 1 ditolak, dan 3 ditunda keputusan. Estimasi biaya pada saat awal pelaksanaan studi value engineering adalah $641.356.000, termasuk desain kontingensi. Nah, untuk estimasi penghematan dari proposal yang diterima value engineering adalah $106.514.430 setelah membuat penyesuaian untuk tempat titik tabungan dengan tambahan tabungan sejumlah $15.206.000 berasal dari proposal yang ditunda. Nah, akhirnya sampai di penghujung presentasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.